Jadi kenapa kita sampai ngurusin nasabah Alawi itu sebenarnya bukan ngurusin nasabah Alawi, tapi mensucikan nasabnya Kanjeng Nabi gitu, Kanjeng Nabi ke bawah gitu ya. Bukan ngurusin nasabnya Balawi. Balawi itu kita luruskan ke arah kakeknya yang benar, bukan kakeknya yang nggak benar itu loh ya, gitu. Kalau dibandingkan buku nasab itu kita memvalidasi catatannya benar atau enggak. Buku nasab itu tetap penting untuk informasi awal, tapi benar atau tidak itulah kan masalahnya kan di situ. Karena suaminya Sayyidah Fatimah kan cuma satu, harusnya haplogrupnya sama dong dengan kakeknya. Kenapa bisa beda-beda? Itulah yang kita luruskan. Kalau saya kewajibannya kan menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan, mereka terima atau enggak terserah, itu dosa-dosa mereka. Yang penting itu menyampaikan itu, ya kan? Nggak bisa dipaksa gitu. Kecuali kalau mengklaimnya keturunan jalur lain, bukan jalur laki-laki, itu susah membuktinya. Tapi kalau udah mengklaimnya jalur laki-laki itu mudah sekali membuktikannya. Karena makanya jalur laki-laki yang mudah dalam hal ini Balawian mengklaim jalur laki-laki dan klaimnya gagal. Nggak usah lihat ketemu atau enggak, itu klaimnya gagal. Karena mereka nggak ada miripnya dengan Yahudi Kohanim, juga nggak ada. Apalagi dengan yang paling kuat mana, Bani Saidiyah ya. Itu juga nggak ada ketemunya, kakek bersamanya itu nggak 1400 tahun yang lalu. Kalau yang jadi ada parasitnya kita bersihkan, kita kasih obat parasit gitu. Parasit ampun ya. Seorang ahli tes DNA dari kubu Kiai Imaduddin dan Gus Fuad Pleret mengharuskan bahwa keturunan Rasulullah harus berhaplogroup J1, seperti J1FGC 10500, J1FGC 8702, J1FGC 30146 dan mutasinya. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dari famili tree DNA yang menyimpulkan bahwa Said dan Syarif dengan garis suksesi yang terkenal dinyatakan positif menggunakan penanda L859 dan FGC 10500. Sementara empat sadah besar ini tidak terbukti secara sains dan ilmiah melalui tes DNA sebagai keturunan Nabi Muhammad yang diwajibkan oleh Dr. Sugeng, Ki Imad dan Gus Fuad Pleret mengharuskan berhaplogroup J1, J1FGC 10500 dan mutasinya. Keempat sadah tersebut adalah 1. Banyuwali Songgo haplogroup O, China Yuan, Mongolia. Bukan haplogroup J1FGC 10500, JFGC 8702, JFGC 30146 dan mutasinya yang merupakan haplogroup untuk keturunan Rasulullah. 2. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang puncak mutasi DNA-nya adalah J2, M267 dan JM172 Yahudi Ashkenazi. 3. Keturunan Musa Al-Kazim Asia berhaplogroup J1, M172 dan J2, M267 Yahudi Ashkenazi. Bahkan haplogroup Musa Al-Kazim sendiri adalah J2 YSC 000246 yang bukan turunan dari J1 FGC 10500. 4. Sa'adah Ba'alawi berhaplogroup GM201, JM172, JM267. Mengapa dari keempat sa'adah besar tersebut sama sekali tidak ada yang terkonfirmasi sebagai keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, J1 FGC 10500, apalagi JFGC 8702 dan JFGC 30146, namun yang terus-menerus diangkat ke publik oleh Dr. Sugeng hanya Sa'adah Ba'alawi saja. Mungkin para muhibbin Dr. Sugeng yang mengaku sekuler pasti akan senang bila kami angkat tulisan dari The National News yang menyatakan bahwa DNA bisa menerangi garis keturunan Islam yang menjelaskan tentang penentuan keturunan Nabi dengan melalui tes DNA. Namun tetap saja tulisan tersebut tidak mampu memberikan jawaban kenapa empat sadah besar yang terkonfirmasi secara kitab nasab terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi secara tes DNA mereka tidak termasuk keturunan Nabi. Silakan simak tulisannya berikut ini. DNA bisa menerangi garis keturunan Islam. Sebuah laboratorium di Texas mengatakan, mereka telah mengisolasi penanda genetik yang dapat membantu umat Islam menentukan apakah silsilah keluarga mereka berasal dari Nabi Muhammad. Selama hampir 1600 tahun, gelar Syarif, Sayyid, atau Habib telah dianugerahkan kepada umat Islam
yang mampu menelusuri asal-usul mereka hingga Nabi Muhammad melalui silsilah keluarga yang rumit, sejarah lisan, dan catatan silsilah. Namun kini sebuah laboratorium DNA Amerika mengatakan, mereka mungkin telah mengidentifikasi tanda DNA keturunan Nabi Muhammad, dan mungkin prospek cara langsung dan lebih akurat untuk mengkonfirmasi atau mengidentifikasi hubungan tersebut. Family Tree DNA, sebuah perusahaan pengujian garis keturunan dan genetika di Houston, Texas, mengatakan pihaknya menemukan penemuan tersebut setelah beberapa klien yang berdasarkan sejarah keluarga lisan dan beberapa dokumentasi pendukung dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad, meminta agar urutan DNA pihak ayah mereka dipetakan. Dengan berbagai sampel ini, kami dapat mengidentifikasi tanda yang tumpang tindih dalam DNA mereka, benang merah bagi mereka semua, yaitu garis keturunan genetik dari Nabi, jika tradisi lisan mereka akurat. Kata Bennett Greenspan, Kepala Eksekutif Family Tree DNA, yang dikatakan telah mengumpulkan salah satu database DNA terbesar di dunia. Perusahaan menolak untuk mengidentifikasi pria manapun atas dasar privasi klien. Namun Greenspan mengatakan, beberapa sampel berasal dari pria di berbagai belahan dunia Arab. Tes genetik dapat melacak garis ibu atau ayah dengan memetakan DNA di dalam kromosom seks yang diturunkan oleh orang tua. Sang ayah mewariskan kromosom Y kepada putranya, dan sang ibu mewariskan kromosom X, sehingga hanya keturunan laki-laki yang dapat ditelusuri garis keturunan patriarki dan matriarkal mereka. Keturunan perempuan, yang memiliki dua kromosom X, hanya dapat diuji garis keturunan matriarkal mereka, yang juga dikenal sebagai DNA mitokondria atau mtDNA. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak proyek yang berupaya mengidentifikasi ciri-ciri DNA orang, suku, dan populasi terkenal yang menghuni wilayah tertentu, terkadang dengan hasil yang mengejutkan. Pada tahun 2003, sekelompok ahli genetika internasional menemukan bahwa 8% laki-laki di wilayah yang dulunya adalah Kekaisaran Mongolia adalah keturunan Genghis Khan. Menurut makalah terobosan dalam The American Journal of Human Genetics pada tahun 2003, hal ini berarti terdapat tidak kurang dari 16 juta keturunan penguasa abad ke-12 yang hidup saat ini. Jejak DNA Marie Antoinette juga dikatakan telah ditentukan. Artinya siapapun yang mencurigai adanya hubungan genetik dengan mantan Ratu Prancis dapat memastikan asal-usul kerajaan mereka dengan menguji mtDNA mereka. Analisis semacam itu dapat menimbulkan kontroversi. Ketika jejak DNA Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, diisolasi, tampaknya teori tersebut menguatkan teori bahwa Jefferson, yang dihormati sebagai salah satu bapak pendiri Amerika, telah menjadi ayah dari seorang anak dari budaknya, Sally Hemings. Namun hal ini tidak dapat dipastikan, karena meskipun Eston Hemings, anak dari budak tersebut, memiliki DNA kromosom Y yang sama dengan Jefferson, ia bisa saja merupakan keturunan dari salah satu kerabat laki-laki Jefferson yang tinggal di Virginia pada saat itu. Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup, tetapi putrinya Fatimah menikah dengan sepupu kedua dari pihak ayah, Ali, menghasilkan dua cucu, Hasan dan Hussein. Keduanya memiliki garis keturunan laki-laki yang dapat dilacak. Karena Ali dan Nabi Muhammad mempunyai kakek yang sama, DNA pihak ayah mereka juga identik. Keturunan dapat mengkonfirmasi garis keturunan mereka ketika mereka mencerminkan pola yang sama. Sebagian besar cendekiawan Islam sepakat bahwa tidak ada yang dilarang dalam melakukan tes DNA individu. Dan negara-negara seperti Uni Emirat Arab mendorong penggunaan DNA dalam forensik kriminal, namun ada aturan rumit terkait penggunaan DNA di pengadilan untuk menetapkan garis keturunan. Menurut Organisasi Islam untuk Ilmu Kedokteran yang berbasis di Kuwait, sebuah forum di mana para ulama bertemu secara teratur untuk membahas etika ilmiah dan medis dalam Islam, penggunaan DNA diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Mekanisme yang disebut khilafah, mirip dengan saksi ahli, sudah ada pada masa Nabi. Kata Sheikh Musa Furber, seorang sarjana hukum Islam di Tabah Foundation yang berbasis di Abu Dhabi. Nabi akan mengirimkan orang-orang tersebut ke seorang ahli yang dapat melihat kemiripan fisik secara keseluruhan untuk menyimpulkan siapa ayah mereka. Hari ini, alih-alih khilafah, kita harus mempertimbangkan tes DNA. Namun pengadilan Islam tidak menerima bukti DNA dalam menetapkan ayah dari anak yang lahir dalam perkawinan, karena hukum biasanya menganggap suami dari ibu sebagai ayah, dengan asumsi dia belum hamil ketika menikah. Ada permasalahan lain yang muncul dalam tradisi Islam ketika menggunakan DNA untuk menetapkan garis keturunan. Silsilah, atau nasab, dalam hukum Islam mengasumsikan hubungan pernikahan yang sah,
kata Syekh Musa. Tetapi karena tes DNA tidak dapat membuktikan hubungan pernikahan yang sah, maka dari sudut pandang hukum, tes tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti garis keturunan. Ada beberapa proyek garis keturunan yang didanai swasta di wilayah ini, seperti proyek DNA Arab dan proyek Arab J1EY DNA. Yang pertama adalah forum publik online dengan ruang obrolan dan berbagi informasi bagi pria dan wanita Arab yang tertarik dengan garis keturunan genetik mereka. Proyek J1E dapat diakses melalui situs Family Tree DNA di www.familytreeedna.com lebih terspesialisasi. Ini adalah wadah bagi pria yang kromosom Y-nya termasuk dalam haplogroup J1E, sebuah pengelompokan genetik suku Semit. J1E adalah tanda genetik dari Bani Hashim, sebuah klan di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Raja Yordania saat ini, Abdullah II, adalah keturunan Bani Hashim, dan salah satu keturunan Nabi Muhammad yang paling terkenal. Berapa banyak orang yang akan menguji DNA mereka untuk menemukan kaitannya masih harus dilihat, kata para pejabat. Kalau bicara soal Nabi, saya lebih memilih hidup dalam keraguan, daripada menerima kepastian bahwa saya tidak punya hubungan keluarga dengannya, kata Syekh Furber.